Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, hari ini adalah hari Senin malam Selasa yang menurut informasi dari Badan Hisab Ruqyah Daerah Kabupaten Banyumas disampaikan bahwa lusa Kamis malam Jumat adalah malam nisfu Sya'ban. Melalui video ini saya ingin mengajak seluruh umat Islam dimanapun berada, mari kita manfaatkan malam nisfu Sya'ban ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara kita melaksanakan sholat sunnah tasbih. Ya memang sholat sunnah tasbih itu tidak harus dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, tidak. Boleh kapan saja. Boleh kapan saja. Tetapi kalau kita sebagai pemuka agama tidak mengagendakan kepada masyarakat, kepada umat untuk melakukan sholat sunnah tersebut, bisa jadi sholat sunnah yang baik ini akan asing di tengah-tengah masyarakat. Bahkan masyarakat akan menganggap itu bukan sebagai ibadah sunnah. Nah, oleh karena itu maka baik sekali apabila kita agendakan setiap malam nisfu Sya'ban kita laksanakan sholat sunnah tasbih. Para pemirsa yang saya hormati, sholat sunnah tasbih ini sesungguhnya terdiri dari 4 rakaat. Kalau dilakukan siang hari, maka hanya 1 kali salaman. Rakaat pertama, kedua, ketiga, 4, lalu salam. Tapi kalau dilakukan pada malam hari, nah, namanya kita sedang memanfaatkan malam nisfu Sya'ban, maka kita lakukan malam hari. Maka dengan 2 kali salaman, rakaat pertama, rakaat kedua, salam, lalu nanti rakaat pertama, rakaat kedua, salam. Nah, jadi 2 salaman. Kita bisa membaca lafadz niat sebagai berikut: usolli sunnatat tasbihi raq'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi. Usolli sunnatat tasbihi raq'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, selanjutnya saya mau sampaikan urutan bacaan tasbih di dalam sholat tasbih itu sendiri. Agar lebih jelasnya maka akan saya baca langsung sebuah hadis yang tertuang di dalam kitab Sholatut Tasabih karya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Abdul Aziz Said Hashim. Kita buka halaman 5. Ada sebuah hadis yang mau saya baca di dalam halaman 5 ini. Rawa Ikrimatu an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ikrimah atau sahabat Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Semoga Allah ridho pada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muttalib, berkata atau bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu adalah kakek Rasulullah. Berarti Abbas adalah pamannya Rasulullah. Ya Abbas, ya Ammah. Ini Rasulullah memanggil pamannya seperti itu. Ya Abbas, wahai Abbas, ya Ammah, wahai paman. Ala u'tika, ala amnahuka
ala ahbuka bisyai'in. Ya, kita terjemahkan, bolehlah engkau aku beri, bolehlah engkau aku kasih, bolehlah engkau aku beri hadiah. Bisyai'in dengan sesuatu. Idza fa'altahu, jikalau engkau melakukannya, ghafarallahu laka dzambaka, Allah mengampuni dosa-dosamu, awalahu akhirahu, dosa yang awal maupun dosa yang akhir. Qadimahu wa hadithahu, dosa yang dahulu maupun dosa yang baru. Khoto'ahu wa amdahu, dosa yang dilakukan tidak disengaja maupun yang dilakukan dengan sengaja. Soghirahu wa kabirahu, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Sirrahu wa alaniyatahu, dosa yang dirahasiakan maupun dosa yang dilakukan terang-terangan. Asyra hisolin, 10 dosa. Nah ini jika paman, ya tentu ini kan kita sebagai umatnya juga mendapatkan hadis ini, mendapatkan perintah ini. Jadi tidak khusus kepada pamannya. Walaupun ini adalah Rasulullah bersabda kepada pamannya. Tetapi kita sebagai umatnya juga berhak mendapatkan yang sama dengan apa yang diraih oleh paman dari Rasulullah. Yang penting kita melakukan apa yang dilakukan oleh paman Rasulullah, yaitu melakukan yang mau kita sampaikan ini. Apa itu yang mau supaya dilakukan? Antusolliya arba'a raka'atin. Jika engkau sholat 4 rakaat. Nah ini caranya ya. Jadi melakukan sholat sunnah 4 rakaat ini. Ini agar dosanya diampuni. Dosa yang besar, yang kecil, yang dahulu, yang baru, yang dilakukan dengan tidak disengaja atau bahkan disengaja, yang dirahasiakan maupun yang terang-terangan orang lain melihat. Ini diampuni jikalau melakukan sholat 4 rakaat. Masya Allah, ini luar biasa. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin ya. Lalu bagaimana caranya sholat 4 rakaat itu yang dimaksud di sini? Taqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitabi wa suratan. Engkau membaca pada setiap rakaat Fatihatal kitabi, yaitu Al-Fatihah, wasuratan dan suratan. Nah itu suratan ya. Ini sebelum saya lanjut hadis ini, saya mau membuka halaman 8 tentang surat yang dibaca pada setiap rakaat. Pada halaman 8. Wa qala Suyuti. Nah ini, dan Imam As-Suyuti berkata. Jadi pengarang atau penulis kitab ini menukil pendapat Imam As-Suyuti. Yuqra'u fiha suratut takatsuri. Dibaca di dalam surat-surat tasbih itu adalah surah At-Takatsur. Pada rakaat pertama setelah Fatihah membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya sampai selesai. Ini pada rakaat pertama setelah Fatihah. Lalu wal asr. Lalu kemudian pada rakaat kedua ini membaca wal asri innal insana lafi khusrin, dan seterusnya. Nah, kemudian selesai salam, lalu berdiri lagi salat yang kedua wal kafiruna. Lalu pada rakaat pertama pada salat yang kedua ini setelah Fatihah tentunya membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Kemudian wal ikhlas. Lalu pada rakaat yang kedua, pada salat yang kedua ini membaca setelah Fatihah tentunya membaca surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Nah, saya kira jelas ini. Jadi menurut Imam As-Suyuti, bacaan suratan ini pertama adalah At-Takatsur, lalu wal asri, lalu Al-Kafirun, lalu Al-Ikhlas. Ini kita diurut ya, diurut. Kita lanjutkan baca hadisnya.
Faida faruhta minal qiraati fi awwali raqatin wa anta qaimun qulta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Faida faruhta minal qiraati fi awwali raqatin wa anta qaimun qulta. Nah ini. Maka ketika engkau selesai membaca bacaan tadi itu, Fatihah sudah selesai, suratan sudah selesai, kemudian dan engkau dalam masih posisi berdiri, ya. Kulta, engkau mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Khamsa asrota marrotan, 15 kali. Jadi setelah Fatihah, kemudian membaca suratan tadi itu at-takatsur, ya. Ini rakaat pertama. Lalu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali, 15 kali. Summa taraka'u, kemudian engkau rukuk, fataquluha raqi'an asron. Maka engkau mengucap yang tadi itu, tasbih tadi itu, dan engkau dalam keadaan rukuk begitu, asron 10 kali. Jadi tadi pertama 15, setelah Fatihah, at-takatsur, lalu 15. Nah, sekarang rukuk, nah, setelah membaca doa rukuk tentunya 10 kali membaca tasbih. Nah, tasbih itu tadi yang saya sampaikan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku'i, kemudian engkau mengangkat kepalamu dari rukuk, ya tentu sampai berdiri tegak, ya. Fataquluha asron. Nah, setelah membaca doa i'tidal tentunya, ya. Ya, lalu kemudian membaca tasbih tadi itu 10 kali lagi. Nah, 10 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Summa tahwi sajidan, kemudian turun untuk sujud, ya. Fataquluha wa anta sajidun, maka engkau pun mengucap yang tadi itu, tasbih tadi itu, sedangkan engkau dalam keadaan sujud, ya. Asron 10 kali. Ya, setelah membaca doa sujud, ya. Misalnya subhana rabbil a'la wa bihamdih, misalnya begitu. 3 kali begitu. Lalu membaca 10 kali tasbih tadi itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana kalau tidak membaca doa tasbih? Ya boleh-boleh saja. Tidak membaca subhana rabbil a'la wa bihamdih misalnya gitu. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi membaca juga bagus, ya. Ya kalau membaca misalnya 3 kali juga bagus. Subhana rabbil a'la wa bihamdih. Itu dibaca bagus, tidak apa-apa, ya. Karena ini kita membaca 10 kali tasbih yang tadi itu. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Summa tarfa'u ra'saka minas sujudi, kemudian engkau mengangkat kepalamu dari sujud. Nah, duduk berarti itu, duduk di antara 2 sujud, ya. Fataquluha asron, maka engkau pun mengucap tasbih tadi itu 10 kali. Ya, setelah membaca doa duduk juga boleh, ya. Ya. Misalnya setelah membaca Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'ani misalnya. Setelah itu baru kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kalau misalnya enggak membaca doa di antara 2 sujud, ya enggak apa-apa. Wong itu juga sunnah, ya. Tapi kalau membaca juga bagus lah. Summa tasjudu fataquluha asron. Kemudian engkau sujud. Nah, ini sujud yang kedua. Pada rakaat yang pertama tentunya ini fataquluha, engkau mengucap lagi tasbih tadi itu asron 10 kali. Ya, asron 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka fataquluha asron. Kemudian engkau mengangkat kepalamu dan engkau mengucap tasbih tadi itu 10 kali juga. Nah, 10 kali. Nah, ini berarti pada saat duduk istirahat ini.
Jadi belum berdiri, belum. Jadi pada saat duduk istirahat membaca 10 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Falidzalika khamsun wa sab'una fi kulli raqatin. Maka dari itu ada 75 kali di dalam setiap rakaat. Nah ini 75 kali. Setelah Fatihah dan suratan at-takasurat itu 15. Rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara sujud 10, lalu kemudian sujud lagi 10, lalu duduk istirahat 10. Nah, jadi 75. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Engkau lakukan hal yang demikian itu pada 4 rakaat. Nah, maka tadi itu setelah duduk istirahat baca 10 kali tasbih, lalu berdiri baca Fatihah. Setelah Fatihah kemudian membaca surat Wal Asri. Wal Asri ya. Wal Asri. Setelah Wal Asri lalu 15 kali. Kemudian rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, lalu sujud 10 kali, lalu duduk untuk tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir dibaca sampai selesai, lalu 10 kali juga sebelum salam tentunya ini. Nah, maka ini juga 75. Tadi rakaat pertama 75, rakaat yang kedua 75. Jadi 150. Lah diulang 2 kali. 150 ditambah 150, maka menjadi 300 tasbih. Nah ini, tasbih. Saya lanjutkan bacaan hadisnya ini. Ini stata'ta an tusolliyaha fi kulli yaumin marratan faf'al. Ini kata Rasulullah kepada pamannya, paman Abbas. Jika engkau mampu, maka sholatlah seperti tadi itu, sholat tasbih tadi itu. Fi kulli yaumin, pada setiap hari, marratan 1 kali. Faf'al, maka lakukanlah. Jadi perintah awalnya adalah sholat tasbih itu dilakukan setiap hari. 1 hari 1 kali. Ya ini stata'ta, jika engkau mampu. Ya tentu kalau kita ya, dan kalau engkau mau kan itu. Jika engkau mampu dan mau tentunya kan. Ini. Jadi perintah awalnya adalah supaya dilakukan setiap hari sekali. Fa'illam taf'al, maka jika engkau tidak melakukannya, tidak melakukan sholat sunat tasbih setiap kali sehari sekali begitu, fa fi kulli jum'atin marratan, maka lakukanlah pada setiap hari Jumat sekali. Jika setiap hari tidak mampu atau tidak mau begitu, maka lakukanlah setiap hari Jumat sekali. Ini. Fa'illam taf'al, maka jika engkau tidak mau melakukannya, setiap Jumat tadi itu, fa fi kulli syahrin marratan, maka lakukanlah dalam setiap bulan 1 kali. Setiap bulan 1 kali. Fa illam taf'al, maka jika engkau juga tidak mau melakukannya juga, setiap bulan sekali enggak mau juga begitu. Fa fi kulli sanatin marratan, maka lakukanlah setahun sekali. Nah ini yang sedang kita ajak ini. Jadi mengapa malam nisfu Sa'ban itu kita ajak masyarakat dan seluruh umat Islam dimanapun berada untuk melakukan sholat sunat tasbih ini? Dasarnya ini. Setiap hari tidak mau. Seminggu sekali setiap hari Jumat tidak mau. Sebulan sekali tidak mau. Ya tentu pasti ada yang mau ya. Ini bagi yang umumnya lah ini. Nah maka saya mengajak setahun sekali saja lah. Setahun sekali. Yaitu setiap malam nisfu Sa'ban. Setiap malam nisfu Sa'ban. Jadi fa fi kulli sanatin marratan, maka pada setiap tahun sekali. Nah itu. Fa illam taf'al, maka jikalau engkau juga tidak mau melakukannya, setiap tahun sekali aja nggak mau gitu ya, tidak mau lakukannya gitu ya. Ini kata Nabi, fa fi umrika marratan, sekali saja dalam umurmu lah itu. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi kalau setiap hari nggak mau, setiap hari Jumat nggak mau, setiap bulan sekali nggak mau, setiap bulan setahun sekali juga nggak mau, ya sudahlah, seumur hidup sekali lah. Gitu. Nah,
Tetapi harapan kami adalah mari kita lakukan setahun sekali minimal begitu ya. Dan kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Bareng-bareng lah itu, bareng-bareng. Saya lanjutkan. Wazida fi riwayatin li Abdillah bin Umar. Dan ada tambahan di dalam riwayat Abdullah bin Umar. Ini Abdullah putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Ini ada redaksi yang agak berbeda. Fa innaka law kunta a'dhama ahlil ardi dzamban ghufira laka bidzalik. Maka jika engkau adalah orang paling berdosa. Saya ulangi lagi ini biar jelas. Maka jika engkau adalah orang yang paling berdosa di muka bumi ini, ghufira laka bidzalik, Allah pun mengampunimu dengan salat tasbih itu tadi. Nah ini kata Abdullah bin Umar ya. Ya tentu ini berdasarkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah Muhammad SAW. Lah hadis yang tadi itu rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini juga masih ada lanjutannya. Rawahu Al-Bukhari fi Juz'il Qur'ani wa Ibnu Majahi wa Ibnu Huzaimati wal Hakimu wal Baihaqi wa Sahhahu. Ini luar biasa ini. Di dalam kitab ini disampaikan bahwa Imam Al-Bukhari, kemudian Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Imam Al-Hakim, lalu Imam Al-Baihaqi ini mensahihkan hadis ini. Mensahihkan hadis ini. Ya, mudah-mudahan kita berharap dan kita melakukan sholat sunat tasbih walau setahun sekali, walau pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, sebenarnya yang tadi saya sampaikan ini sudah pernah saya tulis di buku ini. Buku Pendidikan Agama Islam bagi Masyarakat Awam. Pada halaman 58, 59, 60. Bagi panjenengan yang sudah memiliki buku ini bisa dibuka pada halaman 58, 59 dan 60. Ini sudah saya tulis tata cara sholat sunat tasbih. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini menjadi tambahan informasi buat kita semua, sehingga mudah-mudahan besok malam nisfu Sya'ban kita bisa secara serempak melaksanakan sholat sunat tasbih. Walau saya ulangi lagi, walau sholat sunat tasbih tidak harus dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau kita tidak mengajak umat untuk memanfaatkan momentum itu, maka bisa jadi nanti sholat sunat tasbih akan asing di masyarakat kita, di umat kita. Nah, kalau sudah asing ya bisa dianggap menjadi bukan ajaran daripada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita sedang nguri-uri apa yang pernah Rasulullah sabdakan kepada pamannya, dan mudah-mudahan kita termasuk sedang ikhtiar menirunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Dan ini kebetulan di luar ini hujannya deras sekali, luar biasa. Tapi mudah-mudahan walaupun hujan begitu ya, mudah-mudahan ini tetap bisa didengar dengan baik dan mudah-mudahan lebih bermanfaat. Kita berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.